Hai teman-teman, balik lagi nih sama aku Kasya. Kita mau belajar apa? IPA dong. Gak kerasa ya, udah 3 pertemuan aja nih kita. Nah, kakak mau ajak kalian buat review materi bareng nih. 3 pertemuan, kira-kira masih ingat nggak teman-teman? Masih dong tentunya dan masih semangat. Yuk kita review materi bareng. Science review for middle school. Remember this? Pertemuan pertama kita bahas apa? Zat dan kalor. Pertemuan kedua, kita bahas siklus air dan pertemuan ketiga, zat tunggal dan campuran. Kali ini kita akan bahas tuntas review sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama, zat dan kalor serta perubahannya. Teman-teman masih ingat nggak nih, zat itu apa, kalor itu apa? Ya, kira-kira masih ingat nggak? Review aja yuk. Kita ingat kembali. About unsur. About element. Salah. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, ada 3 wujud zat. Sekarang, wujud zat itu bisa berubah. Nah, gimana nih perubahannya? Ada 6 perubahannya. Misalnya nih, padat ke cair. Namanya apa? Peristiwa mencair. Contohnya ketika nih adik-adik lagi makan es krim. Nah, adik-adik lagi makan es krim kan itu dibiarin lama-lama mencair. Itu peristiwa padat menuju cair. Terus kebalikannya, cair menuju padat. Kayak membaukan es, bikin jelly, itu cair menuju padat. Di situ peristiwa mengembun. Mengembun itu kayak dari gas menuju air. Jadi kayak misalnya di pagi hari tanaman itu basah adik-adik, ada air dalam tanamannya. Nah itu ada peristiwa mengembun. Dari dinginnya malam ya, dari dinginnya suasana malam itu jadi cair, dari gas menuju cair. Terus ada peristiwa menguap, misalnya lagi mendidihkan air, kok lama-lama bisa habis ya? Nah itu ada peristiwa menguap, jadi dari cair tadi, dari air tadi itu berubah jadi gas, makanya kenapa lama-lama bisa habis. Terus kalau adik-adik nanti SMA belajar nih tentang zat, jadi si air itu kan H2O tuh. Kalau misalnya dibakar itu melepaskan O2. O2-nya itu oksigen, gitu, hidrogen sama oksigen. Nah, oksigennya dilepaskan. Itu nanti pas SMA ya, adik-adik ya. Terus peristiwa menyublim. Menyublim itu dari padat menuju gas. Kayak kapur baru selama lama dibiarin bisa habis, itu ada peristiwa menyublim. Yang terakhir adalah deposisi. Nah, deposisi itu di gas menuju padat. Nah, selanjutnya kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah perpindahan panas dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Itu pengertian kalor. Terus, apa aja sih perpindahan kalor? Nah, kalor ada 3 jenis perpindahannya. Yang pertama, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan perantara yang disertai dengan perpindahan molekulnya. Itu di situ ada di gambar, misalnya lagi mendidihkan air. Si apinya itu kan kompor, si kalornya itu kompor. Terus kita mau mendidihkan air. Nah, si perantaranya ini, pancinya itu, gimana panasnya api dari kompor tadi bisa nyampe ke air. Terus, dia disertai perpindahan molekulnya. Biasanya dilihat kan, kalau di air tuh ada kayak sejenis, kayak mendidih-mendidih gitu kan, ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu ada perpindahan molekul. Itu konveksi. Kalau yang tanpa perpindahan molekul, itu konduksi. Konduksi sendiri adalah perpindahan kalor dengan perantara yang tidak disertai dengan molekulnya. Jadi kayak ini digambar, contohnya memanaskan besi. Memanaskan besi, nah di sini api, di sini besi. Besi kan konduktor ya. Konduktor itu benda yang bisa menghantarkan panas. Tangan kita bisa ngerasain panasnya api tadi lewat besi. Cuman nggak ada sesuatu yang berpindah.
yang kayak air tadi ada gelembung-gelembungnya, kan nggak ada ya, tetap besinya ya tetap nggak ada perubahan gitu kan. Itu yang dinamakan konduksi. Kalau yang tanpa perantara apapun itu disebut dengan radiasi. Contohnya yang setiap harinya kita ketemu, misalnya cahaya matahari. Kita ngerasain panas matahari yang ada di atas banget, tapi nggak ada apapun, nggak ada perantara, ya emang matahari langsung ke kita. Nah, perpindahan panas secara langsung tadi disebut radiasi. Contohnya juga nih kayak anak sedang uh, apa menghangatkan diri di api unggun juga. Nah itu kan nggak pakai apa-apa kan anaknya tadi. Dia ngerasain radiasi dari panas tadi secara langsung. Itu disebut radiasi. Lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah siklus air. Teman-teman masih ingat nggak siklus air? Siklus air itu terjadinya hujan, teman-teman. Jadi, air itu nggak pernah berhenti. Siklusnya tuh nggak pernah berhenti, nggak bakalan pernah berhenti sampai ntar nggak bakal berhenti gitu. Gimana sih siklus terjadinya hujan? Yuk kita belajar bareng. Nah, ini siklus terjadinya hujan. Dimulai dengan presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi adalah peristiwa turunnya air hujan. Ketika air turun, itu disebut dengan presipitasi. Nah, habis air turun nih, kan ngumpul tuh di tanah, kalau nggak di tanah di tumbuhan. Nah, peristiwa menyerapnya air oleh tanah disebut infiltrasi. Tuh, habis diserap oleh tanah, tanah tadi tuh bakalan mentransfer, bakalan ngejalanin kayak air itu harus sampai laut. Nah, itu pas di laut ngumpul kan, terus terjadi penguapan atau evaporasi. Jadi air yang di laut tadi naik ke atas, gasnya aja ya, tapi bukan airnya. Itu disebut dengan evaporasi atau penguapan. Nah, setelah menguap, ngumpul lagi di awan. Namanya kondensasi atau pengembunan. Itu tadi bab 2 ya, tentang siklus air. Nah, kita masuk bab 3 tentang zat tunggal dan campuran. Kita tadi di awal kan udah belajar tentang zat. Jadi zat itu apa, teman-teman masih ingat nggak? Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat dibagi menjadi 3 wujud zat, apa aja yuk? Padat, cair, dan gas. Nah, terus apa sih zat tunggal itu? Zat tunggal adalah gabungan zat yang sejenis. Nah, zat tunggal sendiri dibagi menjadi 2, ada unsur dan senyawa. Terus unsur itu apa? Unsur itu zat tunggal yang gak bisa diuraikan lagi. Jadi dia benar-benar sejenis, teman-teman. Misalnya kayak besi, oksigen, tembaga, emas, hidrogen. Nah, itu semua zat tunggal. Itu semua unsur. Nanti kalau misalnya SMA, dia belajar tentang periodik unsur. Jadi di situ tuh ada kayak oksigen, ferum itu besi ya, ada emas, oksium, hidrogen, terus biasanya kayak apa? Adi tahu belerang, nah itu juga itu unsur. Dia benar-benar satu jenis, nggak kecampur sama lain. Nah kalau misalnya kecampur yang lain, itu namanya senyawa. Senyawa itu gabungan dari 2 unsur atau lebih. Jadi kayak di sini contohnya gula, garam sama cuka. Gula itu campuran dari karbon, hidrogen, sama oksigen. Itu dia senyawa. Senyawa itu campuran dari 2 unsur atau lebih. Ini kalau sejenis, kalau satu doang itu unsur, kalau gabungan dari unsur tadi itu senyawa. Nah, kalau misalnya gabungan dari senyawa apa? Ya, kita lihat selanjutnya. Ini jawabannya. Gabungan dari senyawa tadi adalah zat campuran. Zat campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat tunggal. Jadi, itu dibedakan menjadi 2, teman-teman.
ada campuran homogen sama campuran heterogen. Bedanya apa? Campuran homogen itu campuran yang tercampur sempurna. Terus penyusunnya tuh tidak bisa dibedakan lagi, saking samanya itu nggak bisa dibedakan lagi. Contohnya kayak campuran gula dan air. Kalau misalnya adik-adik yang gula sama air, kan tercampur sempurna tuh. Adik-adik bisa nggak kira-kira bedain? Oh, yang ini gulanya, oh yang ini airnya. Nggak kan, nggak bisa. Nah, itu termasuk campuran homogen. Homo itu artinya sama, sejenis. Jadi saking sama ya, saking larut banget ya teman-teman. Itu dia termasuk campuran homogen. Kita nggak bisa bedain lagi. Nah, kalau yang bisa dibedain, itu namanya campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat dan penyusunnya itu masih bisa dibedakan. Contohnya campuran air dan pasir tadi itu adik-adik. Air dan pasir itu kan kita nyampurin air sama pasir nih. Kita bisa tahu kan, oh ini pasirnya bagian bawah banget, airnya bagian atas. Nah itu campuran heterogen. Yang zat penyusunnya itu masih bisa dipisahkan. Kayak kopi juga itu masih ada ampasnya kan, kita bisa tahu. Oh ini kopinya, oh ini airnya, gitu ya adik-adik. Nah itu bab terakhir kita. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada, kita ingin didiskusi ya. Eh, ini bab yang terakhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Dah.